Setiap akhir bulan Ramadan, umat Islam di seluruh dunia menanti datangnya malam yang memiliki banyak keutamaan. Malam ini dikenal sebagai Lailatul Qadar. Dalam Quran Surat 97 ayat 2 dijelaskan bahwa Lailatul Qadar memiliki keutamaan yang lebih baik dari 1000 bulan, di mana para malaikat dan ruh turun ke sepanjang malam. Pada malam ini pula Al-Quran diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad. Meski semua sepakat bila Al-Quran pertama kali turun pada malam Lailatul Qadar, tapi beberapa ulama berpendapat bila ayat Al-Quran yang turun pertama kali kepada Nabi Muhammad justru pada tanggal 17 Ramadan. Pendapat ini kemudian memunculkan peristiwa lain yang dikenal sebagai Nuzulul Quran yang diperingati setiap tahunnya oleh umat Islam di Asia Tenggara. Mengapa Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran dipandang sebagai dua peristiwa yang berbeda? Dan bagaimana ulama sampai pada kesimpulan bila Al-Quran turun pertama kali pada tanggal 17 Ramadan? Catatan pertama mengenai tanggal 17 Ramadan sebagai awal mula turunnya wahyu dapat ditemukan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah jilid ketiga karya Ibnu Katsir. Di kitab ini, Ibnu Katsir mengutip pendapat Waqidi dari Abu Ja'far Al-Baqir yang menyatakan bahwa awal mula wahyu terjadi pada hari Senin, malam ke-17 bulan Ramadan. Pendapat Ibnu Katsir ini sejalan dengan Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubro yang muncul 5 abad sebelumnya. Hanya saja, Ibnu Sa'ad memberikan penjelasan tambahan bila tanggal 17 Ramadan juga bertepatan dengan waktu terjadinya Perang Badar. Tentu Ibnu Sa'ad bukan orang pertama yang menyatakan bahwa Perang Badar dan turunnya wahyu pertama saling terkait. 1 abad sebelumnya, Ibnu Hisham juga menyatakan bila awal mula wahyu dapat dideduksi melalui peristiwa Perang Badar yang jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Sampai di sini muncul pertanyaan, apa sebenarnya hubungan antara Perang Badar dengan turunnya wahyu perdana kepada Nabi Muhammad? Apabila kita membuka Al-Quran, maka kita akan menemukan bila peristiwa Perang Badar tercatat dalam sejumlah ayat di surat Al-Anfal. Kata Al-Anfal sendiri merujuk kepada harta rampasan perang yang didapat dalam Perang Badar. Pada ayat 41 surat Al-Anfal, Quran menjelaskan bila Allah menurunkan sesuatu yang harus diimani oleh umat Islam kepada Nabi Muhammad di hari Furqan. Hari Furqan di sini adalah hari di mana dua pasukan bertemu yang oleh ulama ditafsirkan sebagai Perang Badar. Menurut Ibnu Hisham, frase apa yang diturunkan kepada hamba kami di hari Furqan tidak lain dan tidak bukan merujuk kepada Al-Quran. Hal ini dikarenakan pada Quran Surat 44 ayat 3 hingga 5 juga dijelaskan bila Quran diturunkan pada Lailatun Mubarakatun yang merupakan malam Furqan bagi setiap urusan. Dari sini Ibnu Hisham menyimpulkan bila Al-Quran diturunkan di waktu yang sama dengan Perang Badar, yakni pada tanggal 17 Ramadan. Yang menarik, Ibnu Hisham tidak menyinggung sama sekali peristiwa turunnya Al-Quran dengan Lailatul Qadar. Pemikiran Ibnu Hisham ini diamini oleh para ulama. Meski demikian, mereka memiliki satu masalah besar, yakni keberadaan sejumlah riwayat yang menunjukkan bila Lailatul Qadar jatuh pada sepertiga akhir bulan Ramadan. Riwayat mengenai waktu Lailatul Qadar ini bersumber dari beberapa tokoh besar dan terpercaya seperti Aisyah, Ibnu Umar, hingga Ibnu Abbas, sehingga sangat sulit untuk ditolak. Hal inilah yang memaksa sejumlah ulama untuk mendefinisikan kembali makna Lailatul Qadar dan waktu turunnya Al-Quran. Pemecahan paling brilian akan masalah ini datang dari sebuah hadis dari Ibnu Abbas bahwa Al-Quran diturunkan dalam 2 tahap. Tahap pertama diturunkan secara keseluruhan atau jumlatan wahidatan dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia. Sedang pada tahap kedua diturunkan secara bertahap atau mufarriqon dari langit dunia kepada Nabi Muhammad. Berdasarkan riwayat ini, ulama menyimpulkan bila fase pertama Al-Quran merujuk pada Lailatul Qadar, sedang fase kedua yang ditandai dengan turunnya surat Al-Alaq di Gua Hiro merujuk pada peristiwa Nuzulul Quran yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Apabila kita susun ayat-ayat yang terkait dengan turunnya wahyu pertama secara kronologis, maka kita akan menemukan jarak yang lumayan lebar antara Quran Surat 97 ayat 1 dengan Quran Surat 2 ayat 183 hingga 187 yang menjelaskan bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan. Surat Al-Qadar sendiri tergolong ke dalam surat Makkiyah dan merupakan surat ke-25 yang diterima oleh Nabi Muhammad. Dalam kronologi Noldek, ia masuk ke dalam fase Makkah 1 yang berlangsung antara tahun pertama hingga kelima setelah Nabi menerima wahyu.
Adapun Quran Surat 8 ayat 41 yang menandai Perang Badar baru ada pada tahun kedua Hijrah atau setahun sebelum turun perintah berpuasa di bulan Ramadan. Dengan demikian, terdapat jarak 9 hingga 11 tahun antara surat Al-Qadar dengan ayat mengenai puasa di bulan Ramadan. Di antara ayat-ayat ini, terdapat Quran Surat 44 ayat 3 hingga 5 yang berbicara tentang malam mubarakah, yang merupakan malam di mana Quran turun pertama kali. Ketiga ayat di surah ini masih tergolong Makkiyah dan masuk ke dalam periode Makkah II yang berlangsung antara tahun ke-6 hingga ke-7 setelah kenabian. Selain menjadi ayat kunci untuk memahami konsep dari hari Furqan sebagaimana dijabarkan oleh Ibnu Hisham, ketiga ayat ini juga tergolong kontroversial karena dimaknai oleh beberapa umat Islam sebagai dasar bagi perayaan malam Nisfu Sya'ban. Malam Nisfu Sya'ban sendiri tergolong hari besar yang banyak dirayakan di wilayah berpenduduk Syiah dan wilayah yang memegang kuat tradisi tasawuf. Karena selain merupakan hari kelahiran Imam Syiah terakhir, yakni Imam Mahdi, bulan Sya'ban juga tergolong bulan spesial karena Nabi kerap berpuasa di bulan tersebut. Kompleksitas dalam penentuan turunnya wahyu pertama ini pula yang mendorong seorang sarjana barat bernama A.J. Wensink untuk menyimpulkan bila pada awalnya Lailatul Qadar tidak terkait sama sekali dengan bulan Ramadan. Relasi Lailatul Qadar dengan bulan Ramadan baru muncul setelah turun kewajiban untuk berpuasa di bulan tersebut pada tahun ketiga Hijrah. Hipotesis Wensink ini dilandasi oleh sejumlah riwayat hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad lupa akan waktu pasti dari malam tersebut dan hanya memerintahkan umat Islam untuk mencarinya di sepertiga akhir bulan Ramadan. Mistifikasi Lailatul Qadar di bulan Ramadan yang terjadi pada periode Madinah tidak terlepas dari relasi yang muncul antara umat Islam dengan umat Yahudi di kota tersebut. Jauh sebelum perintah untuk mencari Lailatul Qadar turun, umat Yahudi juga memiliki tradisi serupa untuk merayakan turunnya wahyu pertama yang diterima Musa dari Tuhan. Tradisi ini dinamakan Shavuot. Pada malam Shavuot, umat Yahudi berbondong-bondong pergi ke sinagog untuk mempelajari Torah dan membacanya sepanjang malam. Perayaan Shavuot kemudian diadaptasi oleh umat Kristen yang turut merayakan malam menjelang Pentakosta dengan melakukan ritual khusus sepanjang malam. Aktivitas beribadah dan membaca kitab suci untuk merayakan turunnya wahyu pertama ini masih dipertahankan umat Yahudi dan sebagian umat Kristen hingga saat ini. Tradisi ini pula yang kemungkinan besar mempengaruhi perayaan Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar yang di banyak negara muslim dipandang sebagai satu peristiwa yang sama dan dirayakan setiap tahun pada tanggal 27 Ramadan.